Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarifah Nanda Ahinwan, NIM 20042158. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik pembangunan dalam teori sosialis. Sosialis Sosialisme ekonomi. Pada umumnya, basis ekonomi dari hampir semua gerakan sosialis didasarkan pada tujuan yang sama, yakni menciptakan kesetaraan yang lebih besar untuk rata-rata pekerja dan warga negara. Ini biasanya mencakup upaya untuk mensentralisasikan sarana produksi di tangan pekerja atau sekurang-kurangnya membatasi peran yang dimainkan individu dan perusahaan swasta atau sebagai alternatif, sarana produksi bisa diserahkan pada modal privat, tetapi negara lain yang harus mengontrol dan negara sosialis itulah yang akan berupaya menciptakan situasi yang menguntungkan semua sektor masyarakat, khususnya pekerja, sebagai lawan bagi kelas elit yang berkuasa atas properti dan pemilikan produksi. Pengertian ini mudah menimbulkan kesan bahwa sosialisme dalam lingkup ekonomi adalah pemberontakan terhadap kapitalisme dan juga struktur oligarki yang menjadi dominan dalam banyak bidang sebelum sekitar tahun 1850. Pada umumnya, tujuan sosialisme dalam lingkup ekonomi adalah menciptakan pemerataan yang lebih besar dan tidak mengandalkan individu-individu atau institut privat untuk mengelola sarana-sarana produksi. Walaupun ada banyak fase dalam berbagai upaya sosialis, dari kaum utopian sampai Marxian, hampir semua revolusi dan gerakan yang terinspirasi sosialis digerakkan untuk menciptakan keseimbangan antara kelas-kelas, keterlibatan negara yang lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional, dan komitmen pada cita-cita yang ditetapkan sebelumnya oleh para pemikir awal seperti Karl Marx dan juga gerakan-gerakan lain seperti yang dikemukakan oleh kelompok Fabian. Pada umumnya, teori sosialisme murni melibatkan unsur-unsur ini yang menciptakan pemerataan dan walaupun konsep ekonomi umum di balik banyak gerakan ini di negara-negara seperti Cina, Yugoslavia, dan mantan Uni Soviet sudah mulai digeser seiring perkembangan waktu. Kendatipun prinsipnya pada hakikatnya masih tetap sama. Walaupun beberapa dari faktor-faktor penentu sosialisme itu tidak mencakup kepemilikan privat atas sarana-sarana produksi, sistem ekonomi dan politik yang diatur dan ditata oleh ruling elite atau aristokrat atau ketergantungan pada negara yang menguasai hampir segala bidang kehidupan. Namun ada saja sejumlah argumen yang mengangkat hal-hal tersebut untuk membidik sosialisme. Kritik yang lazim dikemukakan adalah bahwa karena tidak ada pasar yang terbatas pada ekonomi kapitalis yang bersaing, maka tidak mungkin bisa dipertahankan kalkulus ekonomi rasional bagi organisasi produksi yang efisien. Padahal persaingan dan efisiensi itu penting bagi perkembangan dan dinamika ekonomi. Kekacauan dan kemelaratan universal akan menjadi satu-satunya outcome yang timbul menyusuli khayalan dari persemakmuran kaum sosialis. Pandangan seperti itu sudah lazim dikemukakan sebagai kritik terhadap sosialisme, khususnya bila dikaitkan dengan ekonomi. Ada keyakinan bahwa tanpa pasar, kekuatan pendorong di balik satu masyarakat akan lenyap dan selanjutnya akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat secara keseluruhan, dan akan timbul satu masyarakat yang tidak dinamis dan secara keseluruhan melempem dan menggantungkan segala sesuatu pada pemerintah. Teori lain tentang sosialisme ekonomi datang dari aliran Fabian. Masyarakat Fabian didirikan pada tahun 1884 dengan mengambil nama seorang jenderal Romawi yaitu Quintus Fabianus Maximus Constator, si pengulur waktu atau penunda. Moto awal dari masyarakat tersebut ialah Anda harus menunggu saat yang tepat. Kalau saat yang tepat itu tiba, Anda harus melakukan serangan yang dahsyat, sebab jika tidak, penundaan yang Anda lakukan itu sia-sia dan tidak akan membawakan hasil. Ketika menguji versi-versi kontemporer sosialisme, apakah versi-versi tersebut termasuk dalam pandangan Marxian atau Fabian? Tapi tentang ekonomi campuran tak pernah diabaikan, terutama karena sosialisme ekonomi bukan tanpa kelemahan. Keyakinannya bahwa penghapusan hak milik pribadi saja akan menghilangkan kesenjangan dan menciptakan kesetaraan hanya menjadi utopi sosialisme, terutama karena mengabaikan kebebasan dan mengandalkan kepercayaan. Sosialisme bahkan menjadi sinonim dengan stagnasi, inefisiensi, birokratisme, mumpungisme, korupsi, pekerjaan tak mutu dan seenaknya, polusi dan kerusakan lingkungan. Bisa dimengerti bahwa orang mulai melirik pada ekonomi campuran, ada ekonomi yang mula-mula sosialis sekarang sudah bergerak ke arah ekonomi campuran. Sehingga karena meningkatnya globalisasi singkatnya,
Ekonomi campuran adalah ekonomi di mana individu dan organisasi privat memiliki sarana produksi sementara sarana-sarana lain dikontrol oleh pemerintah. Walaupun tidak selalu terlibat dalam aspek-aspek tertentu dari keputusan-keputusan ekonomi privat, pemerintah masih memegang sejumlah besar pengaruh dan kadang-kadang dapat membatalkan keputusan-keputusan individu privat. Lagi pula, ekonomi ini walaupun campuran, bukan satu distribusi merata dari kapitalisme dan sosialisme misalnya, tetapi umumnya lebih condong ke satu atau yang lainnya. Poinnya adalah tidak ada teori murni entah kapitalisme, sosialisme, atau sistem ekonomi lain yang menguasai negara, melainkan satu paduan dari aspek-aspek dan tingkatan berbeda dari keduanya atau bahkan lebih dari dua. Oleh karena itu, konsep sosialisme ekonomi harus dilihat bukan sebagai satu konsep ideologis murni yang punya tujuan sendiri, melainkan satu gerakan etis yang menginginkan agar ekonomi menjadi alat untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama. Dalam lingkup ini juga Polanyi bergerak dengan konsepnya tentang ekonomi yang embedded. Kekhasan dari sosialisme ekonomi Polanyi ada pada konsepnya tentang embeddedness, bahwa ekonomi harus tertanam dalam relasi sosial. Dalam kapitalisme, ekonomi telah tercabut dari relasi sosial. Ekonomi tidak lagi menjadi sarana untuk kesejahteraan bersama. Relasi sosial tidak lagi menentukan ekonomi, melainkan ekonomi telah menentukan relasi sosial. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.